Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan saya trainer Amir Faisal. Jika kalian ingin tahu kurikulum VT saya atau ingin mendownload buku-buku bestseller saya di Gramedia, silahkan cari di bio di bawah ini. Di sana sudah tersedia semua link-linknya. Kali ini saya akan memberikan topik berjudul Public Speaking for Kultum. Sekali lagi, Public Speaking for Kultum. Jadi benar-benar kuliah 7 menit benar. Tapi bagi kalian yang belum subscribe, tolong like dan subscribe dulu, supaya nanti kalau ada topik-topik yang menarik lainnya, kalian akan mendapatkan beritahuan dari saya. Guys, saya akan berikan tip pada kalian yang mendadak jadi ustadz ya. Ya mungkin karena ustadz yang ditunjuk tiba-tiba batal hadir ya. Atau orang sekantor Anda itu yang paling fasih ya cuman kamu. Jadi mau nggak mau harus jadi ustadz gitu ya. Nah, ini ada tips-tips yang cukup bermanfaat bagi kalian. Nah, ini mungkin juga bagi para ustadz yang benar-benar ustadz yang lain, ya mungkin bisa juga memanfaatkan tips-tips yang saya berikan kali ini. Saat ini kita masih melihat banyak ustadz yang memberikan kultum gitu ya, misalnya di sholat taraweh gitu ya, atau kultum di pengajian yang lain gitu. Itu cara menyampaikannya, maaf ini ya, masih seperti khutbah gitu ya. Padahal kalau nggak salah, arti sholat tarawih itu sendiri adalah santai, sholat santai. Artinya tidak usah terlalu formal gitu, maksudnya begitu. Nah, apa akibatnya? Akibatnya adalah ya jangan disalahkan kalau jamaah kemudian gelisah gitu ya, gaduh, anak-anak pada berisik, bermain, kemudian ibu-ibu pada bicara sendiri dengan yang di sebelahnya gitu ya. Ya jangan disalahkan ya. Nah, ini ada sebuah riset ya. Ada sebuah riset yang dilakukan oleh Gary Reynolds. Beliau menemukan memang 95% ceramah di dunia ini membosankan gitu ya. Ya sekali lagi, ceramah di dunia ini bukan hanya ceramah-ceramah agama, dari ceramah-ceramah yang lain juga kebanyakan membosankan. Jadi bikin orang ngantuk gitu ya. Nah, kenapa begitu? Jadi gini, jadi ketika audien mendengarkan ceramah kalian itu ya, jadi ketika ceramah itu masuk ke telinga mereka gitu, maka oleh talamus otak gitu ya, itu dibawa ke batang otak. Ya, dibawa ke batang otak, kemudian batang otak akan mempertimbangkan apakah ceramah Anda ini menarik atau tidak. Dia akan mempertimbangkan. Kalau jika batang otak mengatakan tidak menarik, ya, nah maka audien akan segera memindahkan fokusnya. Ya, tergantung fokus apa yang di situ. Kalau fokus bicara dengan temannya, ya ada fokus yang lebih menarik, dia akan ngobrol dengan temannya. Kalau anak-anak ya fokusnya kemudian bermain sendiri, ya segala macam lah gitu. Nah, kali ini saya ingin sharing teknik public speaking yang khusus untuk kultum yang benar-benar 7 menit ini, yang sesuai dengan cara kerja otak kita, ya. Jadi kalau tips ini kalian lakukan, maka insya Allah nanti ya audiens ini benar-benar ya akan terpikat gitu ya, senang mendengarkan sampai selesai ya. Toh cuma 7 menit ya, cuma 7 menit. Dari 1 menit pertama ya, dari 1 menit pertama ini upayakan untuk membuka batang otak. Nah, lihat itu di gambar itu ya. Apa sebenarnya fungsi batang otak ini? Ya itu tadi, fungsi batang otak itu adalah di sana semacam ada sebuah pintu minat gitu ya. Jadi misalnya kalian bisa menyapa audiens ya. Terutama ibu-ibu yang di belakang itu disapa dulu ya, dengan jok-jok gitu ya. Atau misalnya ungkapkan bahwa
kalian senang sekali berceramah di di hadapan ibu di sini, kata begitu ya. Wah, sangat berbeda dengan tempat lain dan sebagainya. Seperti itu. Atau anak-anak ya, berikan pujian pada anak-anak. Jadi anak-anak itu kalau kemudian dia diperhatikan, dipuji, maka dia yang tadinya mau bermain, dia langsung diam dan kemudian dia memperhatikan. Apalagi kalau kemudian kalian lanjutkan dengan pertanyaan pada mereka, dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa mereka jawab lah gitu ya. Nah ini satu menit pertama, buka batang otak audiens. Kemudian 1 menit kedua ya, 1 menit kedua setelah mereka wajahnya kelihatan tertarik ya, dan ciri khas dari ekspresi wajah audiens tertarik adalah mereka kemudian agak mendongakkan kepalanya ke arah Anda. Ya, matanya berbinar. Itu kalau bisa kelihatan matanya berbinar. Ya, tidak ada yang melihat ke samping kanan kiri, nggak ada. Itu berarti audiens sudah terbuka batang otaknya. Nah, sekarang 1 menit kedua buatlah anchoring. Ini saya cerita pengalaman menarik, guys. Suatu kali saya pernah Jumatan di Masjid Baitur Rahman, Masjid Raya Baitur Rahman Semarang yang di Simpang 5 itu. Itu masjidnya yang di sana jamaahnya para pejabat banyak sekali. Waktu itu khotibnya adalah UYM. Nah, menariknya UYM waktu itu, ini adalah khotbah loh guys ya, khotbah yang betul-betul resmi ya, bukan kultum ya. Maka setelah beliau membuka dengan sholawat, hamdalah, sholawat, syahadat dan sebagainya yang sesuai dengan rukun khotbah itu, maka apa ucapan pertamanya? Ucapan pertamanya adalah beliau mengatakan, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, saya pernah mau menjual cincin kawin saya. Ini kata pertamanya. Apa rahasianya? Maka begitu UYM mengatakan cincin kawin, maka mayoritas hadirin kan orang sudah menikah di situ. Maka orang-orang yang pernah menikah, artinya dia pernah memberikan cincin kawin kepada istrinya, seperti itu ya, calon istrinya, maka dia akan terangker, dia akan terkait pasti semuanya. Nah, ini adalah satu teknik anchoring ya, teknik anchoring. Itu luar biasa. Dengan begitu akhirnya setelah tadi batang otaknya terbuka, kemudian diangker makin kuat. Nah, ini audiens semakin terpikat. Teknik anchoring bisa juga dengan membicarakan masalah yang dihadapi ibu-ibu. Yang selama ini misalnya nyangkut harga sembako gitu ya. Jadi umumnya kan ibu begitu sekarang ini puasa Ramadan ini semua barang-barang harga kebutuhan pokok, sembako, sayur naik semua. Nah, ini Anda ajak bicara itu. Tinggal 5 menit. Nah, saatnya kalian sampaikan materi intinya ya. Jadi ini ada 4 kriteria ini ya. Nah, ini kriteria ini yang pertama adalah ketika kalian menyampaikan kultum, yang pertama adalah sampaikan hal-hal yang sederhana ya. Masalah-masalah yang sederhana dan juga dengan bahasa sederhana yang mudah dicerna oleh anak-anak. Ya. Bila perlu materi menyangkut dunia anak-anak juga nggak apa-apa. Ya, karena begini, materi yang disukai oleh anak-anak, maka pasti para bapak-bapak dan ibu-ibu senang, kan begitu, ya kan? Kan senang, para ortu di situ kan senang kalau anak-anaknya pada dengerin tausiah, kan seneng. Mereka nggak usah menasihati ya, atau nanti ceramahnya bisa digunakan untuk mengingatkan anak-anak ya. Nah, tuh lihat dulu Pak Ustadz bilang apa, nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, ingat hati-hati ya, hindari materi akidah. Kenapa? Karena waktu mepet, riskan ya. Akidah itu harus betul dipahami betul dengan sungguh-sungguh, harus diulang-ulang ya, harus detail ya, harus jelas. Kalau waktunya hanya 5 menit, maka dikhawatirkan bisa salah mengerti atau salah paham. Nah, ini bisa fatal guys ya. Oke, jadi hindari materi akidah. Lebih baik ya. Yang ketiga, berikan materi fikih ya. Fikih ini kan mudah kan, konkret ya, dan juga fikih ini juga yang nyangkut anak-anak atau anak remaja guys ya. Ini banyak ini anak-anak remaja yang tidak tahu fikih, banyak, atau sudah tahu tapi mengabaikan, atau sudah tahu tapi salah, banyak ini ya. Khususnya misalnya fikih nyangkut najis
yang keluar dari kemaluan. Misalnya, banyak nggak ngerti guys, ya. Kemudian masalah toharoh, ya. Kemudian masalah makmum masbuk, banyak anak-anak kita yang nggak ngerti guys, ya. Kemudian sholat jamak, ya, atau sholat kosor dan seterusnya dan seterusnya. Jadi yang praktis saja, jalur fikih hal-hal yang praktis dan hindari khilafiyah. Atau yang keempat, ya, lebih baik berikan materi akhlak. Nah, akhlak kan mudah, ringan gitu ya. Tapi yang inspiratif, ya. Yang inspiratif misalnya masalah kepedulian, ya. Masalah saling tolong-menolong, ya. Charity, kedermawanan, birrul walidain, ya. Kemudian menghormati guru, disiplin ibadah, senang ke masjid, dan seterusnya, ya. Tapi ingat, cukup hanya dengan satu hadis saja, ya. Kalau hadisnya panjang cukup diambil yang intinya, yang pendek saja, ya. Cukup satu hadis, tidak usah banyak hadis atau apalagi banyak ayat, satu hadis, dan itu jabarkan dengan contoh yang konkret. Atau syukur cari hadis yang banyak ceritanya, kan banyak itu ya, hadis yang ada ceritanya, hadis yang berupa cerita itu sangat menarik. Oke guys, selamat praktekkan, sampai ketemu lagi pada channel YouTube saya dengan materi-materi yang lain yang lebih menarik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.